Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys dengan aku Amelia di channel YouTube reaction aku Amelia Amelia. Nah, aku masih membahas tentang kasus yang lagi viral, yaitu tentang Nikita Mirzani atau yang biasa kita panggil dengan Ami Nikita ataupun Nyai Nikita Mirzani. Nah, ini adalah tentang sidang ketika beliau sedang sakit, guys. Nah, ini adalah tentang saat sidang yang tidak jadi terlaksana karena beliau lagi sakit, dimana kita ketahui bahwa sidang Nikita Mirzani ini telah berjalan beberapa kali, dan sidang yang kesekian itu, yang ketiga atau keempat itu, beliau lagi sakit, dimana dia sakit gigi dan ada pembengkakan di pipinya, kemudian karena implannya itu. Nah, bagaimana cerita selanjutnya dan bagaimana sih keadaan Nikita Mirzani pada saat itu sehingga dia tidak bisa mengikuti sidang? Kita saksikan sama-sama video satu ini. 4 September 2025 digelar sidang virtual Nikita Mirzani secara virtual dikarenakan memang karena situasi Indonesia dan Jakarta itu kurang kondusif beberapa hari belakangan, dan juga ternyata Nikita Mirzani ini lagi sakit gigi, pemirsa. Betul, bukan hanya Nikita Mirzani tapi juga Mail sahabatnya juga katanya sedang sakit, dan sakitnya Nikita Mirzani ini karena pecahnya crown di gigi, dan penampilan dia ketika virtual juga memang dirasa begitu berbeda karena beberapa lihat selengkapnya dalam tangan berikut ini. Izin yang mulia dikasihkan sampai dengan sekarang kami belum memberikan surat keterangan dokter dari Mahkamah. Kami menghadirkan terdakwa yang kemudian persidangan secara online. Artinya menghadirkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tak seramai dan serius minggu-minggu sebelumnya. Sidang Nikita Mirzani kali ini digelar secara virtual lantaran Nikita Mirzani dalam kondisi tidak baik-baik dibelenggu sakit gigi. Izin yang mulia dikasihkan sampai dengan sekarang kami belum memberikan surat keterangan dokter dari Mahkamah. Kami menghadirkan terdakwa yang kemudian persidangan secara online. Artinya menghadirkan itu kan harus tahu sidang ya. DP-nya ngotot ya guys. Saat sidang dimulai, Nikita yang hadir via daring sempat ditanyakan kesehatannya oleh hakim sebelum dimulainya persidangan. Nikita kemudian mengaku kalau kondisinya kurang fit karena sakit gigi. Terdakwa sehat baik. Mohon maaf izin yang mulia hakim, saya kurang sehat karena sakit gigi. Kalau saya pecah. Bisa mengikuti persidangan? Saya agak keinginan Pak Hakim yang mulia dari kemarin. Nikita mengaku telah memeriksakan kondisinya ke dokter di rumah tahanan Pondok Bambu. Ia juga mengklaim sudah mendapatkan surat keterangan medis yang menyebut dirinya tidak dalam keadaan fit. Namun, Jaksa Penuntut Umum, JPU, mengaku belum mendapat surat resmi dari dokter di rutan dan hanya menerima informasi secara lisan kalau terdakwa tengah dalam kondisi yang tidak sehat. Maka dari itu JPU berinisiatif tetap mendatangkan Nikita. Jadi kita sampaikan pada penuntut umum ya, bahwa terdakwa hari ini menyatakan kurang sehat. Terkait kesehatan ini kan tentunya berurusan ada dokternya. Ada yang bisa dijelaskan oleh penuntut umum tentang kesehatan terdakwa? Apakah memang sakit atau bagaimana, kan begitu? Ada dokter di sini yang mulia, tapi alat tidak memadai. Artinya ada surat keterangan dokter yang menyatakan bahwa terdakwa sakit. Ada yang memadai. Sudah disampaikan kepada penuntut umum? Sudah harusnya yang mulia. Izin yang mulia, kalau surat sementara kami belum terima yang mulia. Kalau surat Ngotot guys, ngotot. Kalau kondisinya memang sakit sesuai dengan keterangan dokter, ada secara lisan juga diterima. Baru pagi kami menerima informasi bahwasanya kalau terdakwa sakit gigi, seperti itu yang mulia. DP-nya ngotot ya guys, gila. Memang sakit karena sudah ada pemeriksaan dokter meskipun secara lisan, atau sekedar perasaan sakit kan, misalkan saya demam kan begitu, tapi bisa memimpin persidangan bagaimana? Izin yang Saya sebentar ya, penuntut umum ya,
Izin yang mulia, dikarenakan sampai dengan saat kami belum menerima surat keterangan dokter dari Pondok Bambu, kami menghadirkan terdakwa yang mulia di persidangan secara online. Semula, agenda persidangan kali ini menghadirkan ahli yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. PN Jaksel rupanya memang menerapkan sistem online untuk seluruh agenda persidangan pertanggal 1 September 2025 lalu. Ketentuan ini berlaku setelah mencermati situasi dan kondisi beberapa hari terakhir. Apalagi setelah maraknya demonstrasi di sejumlah daerah termasuk Jakarta. PN Jaksel pun sudah mengeluarkan pemberitahuan dalam sebuah unggahan di akun media sosial Instagram mereka. Masih ingat JPU-nya? Nah itu tadi guys, Nikita Mirzani udah mengatakan bahwa dia dalam kondisi sakit gigi dan juga rahangnya itu ada yang pecah karena dia pakai implan gitu. Tapi JPU itu kayaknya ngotot banget, agak lain memang dari awal JPU ini ya, kita juga semua tahu. Dan salah satu JPU yang berinisial IM itu yang tanda kutip katanya justru berkembangnya kasus ini seorang P gitu, apa gitu, kita juga nggak tahu ya. Tapi itu beredar isu tersebut di media sosial, dan sejak isu itu berkembang dia juga kurang ini lagi sih, maksudnya udah mulai mungkin lebih sadar diri lah ya gitu, karena terbongkar mungkin salah satu rahasianya. Nah aku jadi ingat salah satu ibu kemarin yang kalian juga mungkin sempat lihat di beberapa channel YouTube ataupun di media sosial yang mengatakan bahwa JPU yang sekarang menangani kasus Nikita Mirzani ini adalah JPU yang sama yang menangani kasus suami dia waktu itu, dan semuanya sudah dikondisikan dan mereka punya power itu sampai ke dalam lapas ataupun dimanapun. Dan aku jadi tanda tanya sakitnya Nyai Nikita Mirzani ini karena hal tersebut ada hubungannya secara tidak langsung. Kita nggak tahu guys di dalam tahanan itu apa yang terjadi. Siapa tahu Nyai makan makanan yang mungkin aduh tanda kutip, atau memang ada perlakuan yang kita juga tidak bisa mereka-reka ya. Tapi dari omongan ibu tersebut yang suaminya sama JPU yang menangani kasus suaminya dulu, aku jadi agak tanda tanya dengan keadaan Nikita Mirzani yang benar-benar kacau dan amburadul seperti itu. Biasanya dia sangat fighter, sangat kuat dan juga sangat cantik, sangat pede, tapi kenapa sangat-sangat amburadul. Dan sakitnya Nikita itu juga berbarengan dengan sahabatnya Mail. Nah sekarang kita lihat bagaimana keadaan Mail. Kalau Nikita sakit gigi dan implannya pecah, kabarnya Mail itu kalau nggak salah dia mencret-mencret gitu guys. Kita saksikan aja kenapa mereka bisa bareng-bareng sakit. Tapi kalau indikasi aku, dugaan aku, itu karena power yang terlalu kuat dari tim JPU seperti yang disampaikan si ibu yang viral di TikTok dan di media sosial lainnya itu. Kalian pasti tahu dan nanti coba kita lihat komentar ibu tersebut. Aku indikasinya seperti itu. Oke, kita lanjut dengan mendengarkan komentar Mail. Ini adalah Mail yang dihadirkan secara online. Dan ibu juga bilang kalau sakit ibu tetap harus dihadirkan walaupun online. Kami baru tahu hari ini mulia, jadi belum menerima surat sakit dari aplikasi ini. Sudah dokter ini sudah jam 2 kan begitu. Ini mungkin kita konfirmasi lagi ke kita mungkin ke terdakwa kita ya. Kita ada informasi dari surat dokternya dari penuntut umum kan benar ada memberikan kan udah memberikan. Kalau kita ada kenapa sampai nggak ada itu penasihat hukumnya. Jadi kita jangan main-main lah ya. Kalau sakit di sana ada dokter ya. Dokter juga masalah sakit main-main sih terus menyusul kemudian kan begitu. Bisa mengikuti persidangan berapa? Bisa mengikuti persidangan. Mual-mual saya langsung dari tadi muntah terus. Saya tadi udah ke poli ini, terus baru cuma diperiksa dan dikasih obat, katanya yang penting tidak ambil itu kalau ini baru diperiksa lagi ya.
nih kita bohong lah sakitnya. Hey, lu emang mau sakit? Lu coba sok ya, Agi, rasain itu sakit giginya kayak apa. Pernah kan lu sakit gigi kayak apa? Diajak ngomong orang aja nggak nyambung ya. Apalagi di persidangan yang harus dibicarakan dengan diklarifikasi dengan yang baik, yang bagus dan benar. Kenapa? Hari ini sidang kita Ini adalah salah satu temannya. ditunda ya karena ini lagi sakit juga. Tadi di layar juga kelihatan banget mukanya itu bengkak ya karena dia sakit gigi, bengkak giginya bengkak, embab matanya gitu. Dan tapi sempat debat sih antara hakim dan JPU mengenai masalah sidang kenapa ada sidang ditunda karena Pak hakim sempat berbicara kepada jaksa penuntut umumnya, kenapa kok baru sekarang gitu, kok hari ini sudah siang gitu, kenapa kok baru ada kata-kata sakit gitu. Dan surat dokter, hakim bilang surat dokter itu belum ada, di make sense ke JPU-nya juga ternyata memang belum ada berapa menit kemudian berapa jam setengah jaman baru ada surat susulan gitu. Kalau di kita memang sakit gitu, dari dokter yang berada di situ. Jadi nah suratnya kayak kalau untuk akhirnya sidang ditunda Kamis depan. Nah, itu dia guys, itu adalah tanggapan dari salah satu temannya Nikita bahwa memang surat yang menyatakan bahwa dia sakit dari lapas Pondok Bambu itu, tempat Nikita ditahan, itu terlambat datangnya setengah jam. Dan balik-balik aku langsung ke komentar si ibu itu karena beberapa kejadian itu benar-benar tidak masuk akal. Kemudian ada beberapa kejadian juga yang kita juga tahu sampai sidang itu untuk Mail pun tertutup, dan pada saat yang sidang Nikita Mirzani pun itu sinyalnya sangat-sangat buruk dan terganggu. Para awak media dan wartawan untuk mendapatkan dan untuk live acara sidang Nikita itu bahkan yang mau masuk pun sangat-sangat sulit. Itu jadi tanda tanya guys, dan ada beberapa video yang menunjukkan kejanggalan di sidang tersebut. Oke, kita lihat. Ada alat di ruang sidang. Jadi kayak live. Beberapa hari terakhir jagat maya kembali gaduh oleh kabar palsu yang menyebut Nikita Mirzani sudah bebas. Padahal kenyataannya jauh berbeda. Sidang terakhir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan justru menegaskan bahwa penangguhan penahanan yang diajukannya ditolak. Artinya, Nikita tetap menjalani masa tahanan dan tidak ada satupun keputusan yang menyebut ia bebas. Pola hoax semacam ini selalu sama. Kabar palsu menyebar lebih cepat daripada fakta, dibungkus dengan sensasi agar mudah dipercaya, lalu meninggalkan kesalahpahaman massal. Publik yang malas menelusuri detail hukum akhirnya. Jadi ada isu bahwa Nikita Mirzani akan bebas, itu ternyata dibuat hoax. Jadi isu itu sengaja kayak dibuat, tapi faktanya tidak seperti itu. Kita lanjut. Alasan pengajuan penangguhan sendiri sederhana dan manusiawi. Kerinduan seorang ibu yang terlalu lama berpisah dengan anak-anaknya. Itu adalah hak terdakwa yang sah menurut hukum, bukan celah untuk memelintir cerita seolah Nikita bebas begitu saja. Di sisi lain, persidangan yang seharusnya berjalan pada hari ini akhirnya ditunda karena masalah kesehatan. Sedikit bang, sidangnya ditunda hari ini karena masalah kesehatan. Hanif seperti apa? Dan kita semua juga lihat loh guys, dia juga pasang implan, memang pasang implan kan. Dan di sini juga pengacara Nikita tidak banyak bicara karena ya mungkin tertekan juga gitu kan dengan kondisi Nikita yang aku juga nggak yakin kalau dia baik-baik aja di dalam lapas. Yang tidak boleh seharusnya dilakukan jaksa sebagai pengacara negara. Gitu ya, habis duit untuk bersidang duit rakyat. Berapa itu diposting dikritik dan diposting oleh Joki. Lalu tanggal berapa Nikita Mirzani hitung di mana dampak kerugiannya itu akan kerugian tadi. Nggak ada kerugian, dampak kerugian Anda sebutkan, itu nggak fair dalam dakwaan, itu jahat. Itu komunikasi psikologi, how to crystallize opinion on court, itu untuk meyakinkan hakim. Nggak boleh, itu salah, itu dakwaan, nggak boleh, itu manipu. Jaksa itu memberikan dalil kosong yang tak layak dibawa ke pengadilan, dalil seperti ini. Dakwaan seperti ini nggak layak. Aktori onus probande, gitu, harus dibebaskan dong.
Dan ada pula seorang pengacara yang mendesak agar Nikita Mirzani segera dibebaskan. Karena sampai saat ini memang tidak ada terbukti adanya tuduhan pemerasan atau TPPU. Menurut seorang pengacara bernama Bang Syahar, ia secara tegas katakan tidak ada unsur pemerasan dan atau tindak pidana pencucian uang karena keduanya menjalin kesepakatan. Ia justru belak-belakan menyebut jika hal tersebut lebih pada adanya suap dari Reza Gladys. Sebab ia panik dan takut Nikita Mirzani akan bongkar dengan mereview produknya yang tidak ada izin edarnya. Jika dikaitkan dengan pasal pencemaran nama baik karena diduga menjatuhkan kredibilitas Reza Gladys, dalam kasus Nikita Mirzani juga tidak masuk dalam unsur pencemaran nama baik. Sebab bukan Nikita yang menjatuhkan kredibilitas klinik si pelapor. Justru ia sendiri yang mencederai reputasinya sendiri. Terlebih pihak BPOM sendiri yang merilis adanya produk miliknya yang ilegal dan terdapat bahan berbahaya. Sehingga pasal pemerasan TPPU dan atau pencemaran nama baik yang menyeret artis Nikita Mirzani tidak. JPU-nya sama, itu JPU-nya sama. Mereka tuh sudah satu paket. Nah, ini guys, si ibu yang aku bilang speak tentang suaminya yang juga punya kasus dan JPU-nya itu orang yang sama, tim yang sama. Kenapa aku punya prasangka dan prediksi seperti yang aku sampaikan tadi bahwa Nikita Mirzani di dalam lapas itu tidak 100% baik-baik saja. Karena menurut dia kuasa JPU itu sangatlah power dan dia bisa berkuat dan dia bisa menguasai sampai ke dalam lapas. Bahkan kalau sakit pun harus tetap sidang online. Dan itu terjadi. Nikita dalam keadaan sakit seperti itu tetap diwajibkan untuk sidang walaupun akhirnya tidak jadi. Tapi tetap di-push agar bisa sidang. Kita dengarkan komentar dari ibu ini. Kalian juga udah pernah dengar speak up ibu ini dan ternyata setelah speak up dia pun mendapat tekanan guys. Artinya terbukti bahwa power JPU, IM, tim CS itu benar-benar jahat kalau aku bilang. Kita lihat sama-sama. JPU-nya sama, itu JPU-nya sama, mereka tuh sudah satu paket. Jadi untuk kasus Nikita, saya melihat itu sudah jadi. Jadi mereka itu tinggal melaksanakan atau eksekusi aja sebenarnya dan melengkapi yang namanya bukti-bukti, tambah dikuatin aja. Sekali lagi saya mohon maaf kepada pihak NM maupun RG, fans-fans juga. Saya di sini speak up itu bukan ingin membela siapapun, karena saya speak up itu kasusnya sama dengan suami aku, yaitu pasal diubah pada saat dilimpahkan ke kejaksaan dengan alasan mereka punya kewenangan. Karena terus FYP, akhirnya aku melihat dan cari tahu siapa sih JPU-nya, dan ternyata saya tahu JPU-nya itu sama. Ya, memang kelakuannya seperti itu teman-teman semua. Saya tidak ingin menjatuhkan pihak pejabat ya, tapi yang saya sayangkan adalah kenapa sih punya sifat tuh kayak gitu. Dan saya tahu kenapa NM pas di sidang itu marah-marah kepada JPU, karena memang saya tahu atensinya tuh kuat ya, dia tuh pasti kemana-mana, berkorban kemana-mana, itu udah pasti memang logatnya seperti itu ya. Dari kasus suami aku aja aku udah tahu, udah paham, dan atensi itu bener-bener sampai ke dalam-dalam rutan ya, itu atensinya kemana-mana. Bahkan kalau kita sakit pun kita nggak boleh nggak datang di pengadilan, kita harus yang namanya sampai di infus ya, kalau bisa sidang online. Jadi seperti itu, atensinya kuat banget. Dan ya dari kasus suami aku aja aku udah tahu, udah paham, dan atensi itu bener-bener sampai ke dalam-dalam rutan ya, itu atensinya kemana-mana. Bahkan kalau kita sakit pun kita nggak boleh nggak datang di pengadilan, kita harus yang namanya sampai di infus ya, kalau bisa sidang online. Jadi seperti itu, atensinya kuat banget. Dan nah, kalian dengar sendiri guys bahwa pengakuan ibu itu jaksa yang atau JPU yang menangani kasus Nikita Mirzani ini sama persis dengan kasus suaminya yang pasalnya bisa diubah saat mau persidangan. Jadi menurut dia kasus Nikita ini sudah dirancang, sudah diatur, tinggal melengkapi saja. Dan yang paling ngeri aku dengar adalah power mereka itu bisa sampai ke dalam lapas dan ke dalam tahanan. Kalian bisa berpikir kuasa seperti apa yang begitu kuat bisa sampai ke dalam tahanan dan hingga Nikita Mirzani jadi tiba-tiba sakit. Biasanya dia ceria banget, happy banget, strong banget, dan tiba-tiba dia sakit. Tidak mungkin tidak ada terjadi sesuatu di dalam lapas. Sekian lama dia di dalam lapas itu guys, kita nggak tahu. Atau dari makanannya, pelayanannya, atau mungkin dari hal-hal yang tidak diketahui. Dan aku tidak bisa membayangkan, sedangkan kita aja orang biasa di penjara, apalagi Nikita Mirzani yang sekelas artis dengan terbiasa hidup mewah, heboh, bersih, cukup, tiba-tiba harus ke dalam lapas. Stresnya pasti luar biasa, belum lagi kesedihannya ketika berpisah dengan anaknya yang paling kecil, 3 anaknya, dan yang paling kecil itu sempat sakit dan masuk rumah sakit. Sifat asli JPU di sidang Nikmir terbongkar dan perempuan itu berani speak up karena dia sudah mengalami, dan setelah dia speak up pun tiba-tiba ada penegak hukum yang datang ke rumahnya tiba-tiba tanpa surat perintah. Ngeri guys dengan hukum Indonesia kalau yang udah dikondisikan seperti itu. Gue tuh ngeliat tampangnya si Mr. Wong, apa Miss Wong, apa bahasa mereka, bahasa netizen Miss Wong, IM inisialnya gitu ya, IPM, indah gitu. Kita lanjut.
Jadi kemarin saya itu didatangi oleh para aparat ke rumah tanpa ada surat pemberitahuan, tidak ada surat perintah, dan juga tidak ada surat tugas. Jadi seperti itu teman-teman, begitu saya speak up viral, itu intimidasinya sudah datang dan saya sudah alami kurang lebih 2 tahunan. Bukan melalui chat atau komentar, tapi mereka datang langsung dengan menggunakan tangan para aparat. Jujur, berapa bulan yang lalu tuh saya masih sempat diintimidasi oleh Sister Hong ini, padahal bukan di ranah dia dan putusannya itu urusannya dengan suami, tapi saya tuh dikejar-kejar oleh dia juga. Jadi saya speak up di sini, saya tidak ingin memihak kepada siapapun juga dan saya tidak ingin mencari musuh. Ini saya hanya speak up soal perilaku JPU yang semena-mena, dan itu benar. Dia memakai profesi dia, kekuasaan yang dia punyai untuk mengintimidasi orang-orang. Nikita Mirzani aja bisa sampai seperti itu, apalagi saya, teman-teman. Jadi kasus suami aku tuh sebenarnya sudah final di pengadilan, teman-teman. Tapi karena nama saya tidak disebut, akhirnya mereka buat laporan baru. Karena waktu gelar kemarin, saya itu tidak kenal kepada pelapor dan tidak pernah terima uang juga. Akhirnya penipuan dan penggelapan itu gugur, teman-teman. Dan apa yang terjadi? Mereka laporkan kembali suami aku dan berikut juga dengan saya, yaitu TPPU. Bayangkan ya teman-teman, kasusnya sudah final, sudah selesai. Guys, gilaan guys, gila banget guys. Dan ibu ini mengalami sebelum Nikita Mirzani mengalami dengan JPU dan tim mereka yang sama. Kita lanjutin. Klarifikasi, pastinya saya sudah belajar dulu di ChatGPT, nanti dipikirnya saya menggiring opini. Jadi untuk kasus yang sudah pernah dilaporkan, pelapornya sama, objeknya sama, itu tidak bisa dilaporkan kembali dan itu masuk ke undang-undang habeas indem. Tapi nyatanya di negara Konoha kita ini peraturan dibuat untuk dilanggar dan itu bisa dilaporkan kembali ke Setelah Lindatan speak up soal JPU-nya Nikita Mirzani, dia langsung didatangin sama aparat. Hai teman-teman semua, maaf ya kemarin saya nggak bisa live. Kalian tahu apa yang terjadi? Jadi kemarin saya itu didatangi oleh para aparat ke rumah tanpa ada surat pemberitahuan, tidak ada surat perintah, dan juga tidak ada surat tugas. Jadi seperti itu ya teman-teman, begitu saya speak up viral, itu intimidasinya sudah datang dan saya sudah alami kurang lebih 2 tahunan. Bukan melalui chat atau komentar, tapi mereka datang langsung dengan menggunakan tangan para aparat. Jujur, berapa bulan yang lalu tuh saya masih sempat diintimidasi oleh Sister Hong ini, padahal bukan di ranah dia dan putusannya itu urusannya dengan suami, tapi saya tuh dikejar-kejar oleh dia juga. Jadi saya speak up di sini, saya tidak ingin memihak kepada siapapun juga dan saya tidak ingin mencari musuh. Ini saya hanya speak up soal perilaku JPU yang semena-mena dan itu benar. Dia memakai profesi dia, kekuasaan yang dia punyai untuk mengintimidasi orang-orang. Nikita Mirzani aja bisa sampai seperti itu, apalagi saya, teman-teman. Jadi kasus suami aku itu sebenarnya sudah final di pengadilan, teman-teman. Tapi karena nama saya tidak disebut, akhirnya mereka buat laporan baru. Karena waktu gelar kemarin, saya itu tidak kenal kepada pelapor dan tidak pernah terima uang juga. Akhirnya penipuan dan penggelapan itu gugur, teman-teman. Dan apa yang terjadi? Mereka laporkan kembali suami aku dan berikut juga dengan saya, yaitu TPPU. Bayangkan ya teman-teman, kasusnya sudah final, sudah selesai di pengadilan, tapi bisa dilaporkan kembali. Sebelum saya klarifikasi, pastinya saya sudah belajar dulu di ChatGPT, nanti dipikirnya saya menggiring opini. Jadi untuk kasus yang sudah pernah dilaporkan, pelapornya sama, objeknya sama, itu tidak bisa dilaporkan kembali dan itu masuk ke undang-undang habeas indem. Tapi nyatanya di negara Konoha kita ini, peraturan dibuat untuk dilanggar. Nah itu tadi guys, jadi banyak kejanggalan dari sidang Nikita Mirzani ini dari awal kita tahu, mulai dari sikap JPU-nya, kemudian sidang yang dikondisikan, kemudian ada rekaman Nikita yang tidak didengarkan oleh hakim, hakimnya yang tidur pada saat sidang, JPU-nya yang semena-mena, serta perlakuan JPU terhadap Nikita Mirzani, kemudian pembuktian untuk kasus pemerasan itu ternyata tidak terbukti guys. Terus kita masyarakat apakah harus berdiam dibodoh-bodohi seperti ini? Kita aja masyarakat awam sudah bisa juga menerka dan bisa membaca bahwa kasus ini memang benar-benar dikondisikan seperti yang dibilang sama ibu tadi yang suaminya juga mengalami kasus dan JPU-nya yang sama. Tapi yang gue heran kenapa sidang itu terus berlanjut dan berlanjut dan Nikita semakin lama di dalam tahanan. Apakah itu adil guys? Dan gimana komentar kalian? Kalian bisa komentar di kolom komentar aku. Bagaimana pendapat kalian tentang kasus Nikita Mirzani ini? Silahkan tulis di komentar aku. Dan itu dulu guys untuk video aku tentang sidang Nikita Mirzani saat dia sakit dan ditunda. Begitu juga dengan Mail, mereka sama-sama sakit dan memang lagi sakit, dan kekecewaan Mail juga tadi serta ungkapan dari seorang ibu. Dan bagaimana kelanjutannya nantikan untuk konten aku selanjutnya, tetap di Amelia Reaction. Terima kasih. Assalamualaikum.